Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 12 pada pertemuan kali ini? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Selanjutnya pada pertemuan kali ini di siang hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai praktek berbangsa dan bernegara. Tutor PKBM Cendekia Lampung Tengah dengan saya sendiri, Ibu Amiati ya. Selanjutnya kita lanjut dalam pembelajaran yang pertama. Pembelajaran kali ini kita belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, kita mengenal pengertiannya dulu. Apa itu pengertian dari hak dan kewajiban? Hak adalah kewenangan untuk bertindak. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang wajib dilakukan. Contoh dari hak atau kewajiban. Yang pertama, hak karena pemberian negara. Contohnya, seorang polisi lalu lintas berhak memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas. Yang kedua, hak pemberian masyarakat, yaitu contohnya seorang ketua RT berhak memimpin rukun tetangganya karena mendapat kepercayaan dari semua warganya. Yang ketiga adalah hak karena berdasarkan peraturan hukum atau perjanjian. Contohnya, seorang pembeli berhak mendapatkan kualitas yang bagus karena perjanjian dalam jual beli. Yang keempat adalah hak karena pemberian orang lain. Contohnya, seorang satpam atau hansip berhak menanyakan tujuan kedatangan kepada tamu. Dan yang selanjutnya kita akan juga membahas tentang contoh dari kewajiban. Apa tadi? Kita ingat kembali kewajiban itu apa? Kewajiban adalah suatu yang wajib dilakukan. Salah satu contoh dari kewajiban dalam kehidupan sehari-hari kita adalah membayar pajak bumi dan bangunan, serta membayar pajak kendaraan. Yang selanjutnya adalah hak asasi manusia atau kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya di sini adalah hak asasi manusia itu yang melekat sejak dia lahir. Pemberian atau karunia Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak mungkin terlaksana hak asasi manusia. Jadi kewajiban asasi manusia itu sangat berpengaruh dengan terlaksananya setiap hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. Nah, di sini juga kita membahas tentang ciri-ciri hak asasi manusia. Apa saja? Ciri-ciri hak asasi manusia antara lain yaitu yang pertama, hakiki. Hakiki adalah ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya, setiap manusia ciptaan Tuhan itu pasti memiliki hak asasi manusia. Yang kedua adalah universal. Apa sih artinya universal? Universal adalah hak itu berlaku untuk semua orang. Jadi semua orang berlaku memiliki hak asasi manusia. Yang ketiga adalah permanen. Permanen artinya tidak dapat dicabut. Sudah tetap begitu.
Dan yang keempat, tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi artinya yaitu semua orang berhak mendapatkan setiap haknya, atau setiap hak asasi manusia itu semua orang berhak untuk mendapatkannya. Begitu. Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar di setiap sila Pancasila. Di situ sudah ada tabel yang menjelaskan tentang setiap silanya dan jenis hak asasi manusia yang terkait, serta jenis kewajiban asasi yang terkait. Nanti bisa dilihat dan diteliti. Selanjutnya tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Maksudnya di sini, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dituangkan dan diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Seperti telah tertuang di pemaparan dalam pertemuan ini ya, di situ ada pasal 27 ayat 1, contohnya yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sampai dengan pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, nanti di situ kalian pahami ya pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Selanjutnya Pancasila juga berisi tentang norma serta aturan dasar yang telah memuat dasar negara, serta mempunyai nilai praktis dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang telah tertuang dalam setiap sila-silanya. Dengan demikian, Pancasila disebut sebagai nilai praktis dalam mencerminkan hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Pelaksanaan nilai praktis dalam Pancasila, yaitu sila yang pertama. Nah, di sila pertama tentu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Maka di situ telah tertuang dalam gambar kerukunan umat beragama. Jadi di sila pertama itu nilai praktis yang kita bisa ambil adalah kita harus hidup rukun dan bertoleransi dengan semua umat beragama. Selanjutnya sila kedua. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ telah tertuang dalam gambar bahwa seluruh manusia walaupun dengan ras kulit hitam, ras kulit putih, kita harus mencerminkan kerukunan juga. Kita tidak boleh membedakan ras, suku, bangsa, dan agama, begitu. Selanjutnya, sila ketiga adalah sila Persatuan Indonesia. Nah, di sila Persatuan Indonesia itu tercermin dalam mencintai produk dalam negeri. Contohnya yaitu batik. Selanjutnya, sila keempat. Di sila keempat ini pasti sudah tahu semua ya bunyinya, yaitu apa yo? Coba. Ya, benar. Sila keempat adalah permusyawaratan yang adil dan beradab ya. Di situ tercermin dan tertuang dalam setiap gambarnya sebuah musyawarah. Nah, di dalam sila keempat itu kita bisa ambil nilai praksis Pancasila yaitu dengan permusyawaratan
kesepakatan dan peradilan. Nah, jadi setiap masalah pasti akan dimusyawarahkan begitu. Selanjutnya sila kelima atau sila yang terakhir. Nah, di sila yang terakhir ini tertuang pada gambar tentang bergotong royong. Di sila kelima benar sekali, nilai praksis yang bisa kita ambil adalah kita saling bergotong royong. Cukup pemaparan untuk pertemuan kali ini dan tidak lupa di dalam setiap pertemuan pasti ada tugas. Tugas dalam pertemuan kali ini ada 3 poin. Yang pertama, sebutkan 3 hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, sebutkan 3 ciri-ciri hak asasi manusia dan undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang hak asasi manusia. Dan selanjutnya yang ketiga, menurutmu bagaimana cara pengaplikasian sila Pancasila dalam kehidupan sehari-harimu? Dan jangan lupa, tugas dalam pertemuan ini bisa dikumpulkan dengan tutor PKN PKBM Cendekia Lampung Tengah. Baik, cukup sekian pemaparan dalam pertemuan kali ini. Jangan lupa semangat belajar di rumah. Kalian selalu pembelajar hebat. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.